Misteri di kebun belakang rumah Badirjo. Sinden Laila. Pak, itu di kebun belakang rumah Mbak Dirjo. Nafas Sari tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi seperti kehilangan darah, keringat dingin mengalir dari pelipisnya, bajunya lusuh oleh tanah dan rumput liar. Tenang, Sar, tenang. Ada apa? Jawab Pak Warto, satpam ronda malam yang sedang duduk di pos jaga. Tangannya masih menggenggam gelas kopi yang masih mengepul. Aroma kopi menyeruak di tengah keheningan fajar yang belum sempurna. Itu Pak, itu. Sari menarik nafas dalam-dalam, dadanya naik turun tak beraturan, matanya melebar penuh ketakutan. Aku lihat ada mayat di sana. Prak! Gelas kopi di tangan Pak Warto terlepas begitu saja, menghantam lantai kayu pos ronda dan pecah berkeping-keping. Cairan hitam merembes di antara celah-celah papan. Tubuhnya seketika menegak, otot-ototnya menegang. Apa? Mayat. Matanya menatap tajam ke arah Sari, mencari secerca kebohongan. Yang benar kamu, jangan bercanda. Itu Pak, iya, aku baru aja dari sana. Kaki Sari gemetar, jemarinya merebas ujung bajunya hingga kusut. Matanya berkaca-kaca menahan air mata yang siap tumpah. Fajar baru saja menyingsing di ufuk timur. Semburat oranye kemerahan mulai menghiasi langit desa Sumbersari. Biasanya pada jam seperti ini Sari sudah bergegas menuju pasar dengan keranjang sayur di punggungnya. 20 menit berjalan kaki dari rumahnya, dia akan sampai di pasar sebelum pembeli berdatangan. Tapi pagi ini berbeda. Pagi ini kematian menyambutnya lebih dahulu. Pak, kok malah bengong? Ayo cepetan. Sari menarik lengan Warto dengan tidak sabaran, jemarinya yang kasar oleh pekerjaan menancap di kulit Warto. Iya, sabar. Kamu itu udah kayak orang kebelet. Canda Warto dengan senyum kaku, berusaha mencairkan ketegangan. Gak usah bercanda dulu. Ayo cepet ikut. Sari menghardik, menarik tangan Warto hingga pria kurus itu hampir terjungkal ke depan. Raut wajahnya mengeras. Tak ada ruang untuk lelucon di saat seperti ini. Ya wes, ayo sekarang. Pak Warto bergegas mengambil senter dari laci pos ronda. Cahayanya redup kekuningan, baterainya hampir habis. Mereka bergegas melewati jalan setapak berlumpur yang membelah kebun pisang. Langkah Sari tergesa sesekali. Kakinya tergelincir di tanah yang basah oleh embun pagi. Warto mengikuti dari belakang. Senternya menyorot jalanan gelap di hadapan mereka. Di kejauhan, ayam jantan berkokok bersautan, seolah memberitahu bahwa hari baru telah dimulai. Mana mayatnya? Warto menyapukan cahaya senternya ke segala penjuru kebun. Matanya menyipit, berusaha menembus keremangan pagi yang masih pekat. Di sana Pak, ditumpukan daun pisang itu. Tangan Sari menunjuk ke arah sebuah gundukan di antara batang-batang pisang yang menjulang tinggi. Warto mengarahkan senternya. Cahaya lemah itu perlahan menyingkap sosok yang terbaring di atas tumpukan daun pisang kering. Innalillahi, bisik dengan suara tercekat. Lututnya mendadak lemas, tangannya gemetar hebat hingga hampir menjatuhkan senter. Di sana terbaring sosok Laila. Tubuhnya kaku dan juga dingin. Kebaya hijaunya tercabik tak beraturan. Kain jarik yang membalut bagian bawah tubuhnya tersingkap hingga separuh paha. Kulit yang biasanya bersinar kini pucat kebiruan. Lehernya dipenuhi luka sayatan dalam. Darah mengering di sekitaran, membentuk bercak-bercak hitam mengerikan. Satu tangannya mencengkram rumput liar, seolah di detik-detik terakhir ia masih berusaha melawan takdirnya. Lebam keunguan menghiasi lengan dan pahanya, bukti perlawanan yang sia-sia. Ya Allah, itu ternyata Laila, anaknya Maleha, ucap Sari dengan suara pecah. Air matanya mengalir deras. Tubuhnya gemetar hebat menyaksikan pemandangan mengerikan itu untuk kedua kalinya. Jangan sentuh apapun. Aku harus lapor ke kepala desa dan juga polisi, perintah Pak Warto. Ia menyerahkan senternya kepada Sari, lalu bergegas pergi meninggalkan lokasi dengan langkah terburu-buru.
Sari terduduk lemas di samping jenazah, tangan yang gemetar memegangi senter, matanya tak lepas dari wajah Laila yang kini menyimpan rahasia kematiannya. Dulu, wajah itu selalu tersenyum, suaranya merdu mengalun saat menyanyikan lagu-lagu Jawa di acara-acara desa. Kini, bibir itu membiru, terkatup selamanya. Laila Puspita, gadis cantik berusia 20 tahun, kini terbujur kaku di kebun pisang yang sepi. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, ia menjadi tulang punggung keluarga. Pekerjaan sebagai sinden menjadi pilihannya. Paras ayu dan tubuh semampainya menjadikan ia primadona di setiap pertunjukan. Tak terhitung pemuda yang jatuh hati, termasuk Bakri, kepala desa Sumbersari yang berusia 2 kali lipat usianya. Bakri bahkan pernah meminangnya untuk menjadi istri ketiga, namun Laila menolaknya dengan tegas. Warto berlari menembus kabut pagi yang masih menyelimuti desa. Nafasnya tersendat-sendat, keringat bercucuran dari dahinya meski udara pagi masih terasa dingin. Rumah kepala desa Bakri terletak di ujung desa, bangunan paling megah dengan tiang-tiang kokoh dan halaman yang luas. Satpam ronda itu sampai dengan nafas tersengal langsung mengetuk pintu kayu jati yang berukir dengan terburu-buru. Tok tok tok. Pak Bakri, tangannya menggedor pintu dengan kekuatan yang mungkin berlebihan, namun situasi memang mendesak. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang pria parubaya berusia 50 tahunan muncul dengan kaos oblong putih dan sarung yang melilit di pinggang. Wajahnya masam, rambutnya berantakan, menandakan bahwa ia baru saja terbangun dari tidurnya. "Ada apa?" bentaknya kasar, matanya merah dan berair. "Kamu tahu? Jam berapa ini?" "Tahu Pak, tahu," jawab Warto, suaranya bergetar menahan campuran rasa takut dan urgensi. "Kalau kamu tahu, kenapa ganggu aku sepagi ini? Maaf Pak, saya datang karena..." Belum sempat Warto menyelesaikan kalimatnya, suara lembut seorang wanita terdengar dari dalam rumah. "Ada apa Thomas?" Sosok Halimah, istri kedua Bakri, muncul di belakang suaminya. Tubuhnya hanya terbalut kain jarik yang dililitkan asal-asalan, rambutnya tergerai berantakan. Tangannya memeluk pinggang Bakri dengan manja. "Kamu masuk aja dulu, nanti Mas masuk setelah bicara sama Warto." Bakri mencium pipi Halimah dengan lembut. Wanita itu mengerucutkan bibirnya dengan manja. "Ya deh." Wajah Halimah berubah murung. "Tapi jangan lama-lama." Ia melepaskan pelukannya dan berjalan masuk ke dalam rumah dengan sedikit berlenggak-lenggok. Warto menelan ludah dengan susah payah. Matanya tak bisa lepas dari lekuk tubuh Halimah yang hanya terbalut kain tipis. "Waduh, bikin ngiler aja nih orang," gumamnya pelan. Warto, apa yang kamu lihat? Gak sopan kamu," bentak Bakri tiba-tiba, tatapannya menajam penuh kecurigaan dan kecemburuan. "Enggak Pak." Warto terkesiap. Segera ia menundukkan kepalanya, keringat dingin mengucur di dahinya. "Cepat katakan, kenapa kamu ke rumahku sepagi ini?" Bakri bertanya dengan nada tinggi. Tangannya bersedekap di dada, kakinya menghentak-hentak lantai teras dengan tidak sabaran. Di kebun Mbak Dirjo ada nganu Pak, ada apa? "Ada mayat Pak, ada mayat Pak Kades." Suara Warto terdengar terbata-bata. Mayat?" Mata Bakri membelalak lebar, tubuhnya yang tegap mendadak menegang. Iya Pak Kades, mayat Laila, putrinya Maleha." Warto melanjutkan dengan suara pelan, nyaris berbisik. Beberapa detik Bakri terdiam, wajahnya seperti kehilangan warna. Matanya bergerak-gerak gelisah, jarinya mencengkram tepian pintu dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. "Pak, bagaimana kalau masalah ini segera kita laporkan ke pihak kepolisian?" Warto memberanikan diri bertanya, memecah keningan yang mencekam. Gak perlu," Bakri menjawab dengan cepat dan tegas. "Masalah ini tidak perlu melibatkan polisi. Kematian Laila itu pasti hanya karena serangan binatang buas." Tapi Pak, saya rasa itu bukan ulah hewan Pak." Warto mencoba menjelaskan dengan hati-hati. "Karena saya lihat ada beberapa luka di tubuhnya dan kebaya yang ia gunakan juga sobek tidak beraturan Pak." "Sudah, nggak usah banyak ngomong." Bakri memotong dengan kasar. Urat-urat di lehernya bermunculan.
Lebih baik bawa saja jenazahnya ke rumah Maleha. Aku akan segera menyusul. Warto tahu betul posisinya. Sebagai seorang satpam ronda, ia tidak memiliki wewenang untuk melawan kepala desa. Dengan berat hati, ia mengangguk dan berbalik pergi. Langkahnya gontai kembali menuju kebun tempat jasad Laila terbujur kaku. Gimana Pak? Sari langsung bertanya saat melihat Warto kembali. Wajahnya masih pucat, matanya bengkak oleh air mata. Pak Kades minta kita bawa jenazah ini ke rumahnya, jawab Warto lesu. Ia duduk di sebelah Sari, matanya menatap hampa pada sosok Laila. Polisinya udah dilaporin kan? Tanya Sari penuh harap, matanya memandang Warto mencari secerca kabar baik. Warto menggiling lebah, hela nafasnya panjang dan berat. Pak Kades bilang kalau ini cuma kecelakaan. Kecelakaan? Kecelakaan gimana? Coba itu lihat bajunya robek kayak gitu. Pasti Laila diperkosa. Sari berseru dengan suara bergetar menahan marah. Tangannya menunjuk-nunjuk tubuh Laila dengan gemetar. Ini tuh nggak bisa dibiarin. Polisi harus tahu. Mereka harus mengusut masalah ini sampai tuntas. Enak aja kecelakaan. Dasar kepala desa nggak punya otak. Sari terus mengumpat. Air matanya kembali mengalir. Dahlah, aku juga nggak tahu harus gimana lagi. Warto menyerah. Lebih baik sekarang tolong panggil warga. Kita harus bawa jenazah Laila pulang ke rumahnya. Dasar kepala desa gila, doyan kawin. Masalah kayak gini kok dianggap enteng. Sari menggeram, namun kemudian beranjak bangun. Ya wes, nih, aku mau ke rumah warga dulu. Ia menyerahkan senter kepada Warto dan bergegas pergi. Warto menatap wajah kaku Laila dalam diam. Ada rasa bersalah yang menghujam di dadanya, seolah ia telah gagal melindungi gadis itu, gagal menegakkan keadilan untuknya. Tak lama kemudian, beberapa warga berdatangan. Mereka membawa kain putih untuk membungkus jenazah dan tandu bambu untuk mengangkutnya dengan hati-hati. Mereka memindahkan tubuh Laila ke atas tandu. Beberapa wanita terisak melihat kondisi gadis cantik yang mereka kenal itu. Iring-iringan kecil itu berjalan pelan menyusuri jalanan desa yang masih lengang. Matahari mulai meninggi. Burung-burung berkicau riuh di dahan-dahan pohon kontras dengan keheningan yang menyelimuti rombongan pembawa jenazah. Rumah Maleha, sebuah gubuk kecil beratap rumbia, sudah terlihat di kejauhan. Asap mengepul dari dapur menandakan penghuninya sudah memulai aktivitas pagi. Tanpa disadari, hidup Maleha akan berubah selamanya dalam beberapa menit ke depan. Ada apa ini, Pak? Anak saya kenapa? Maleha, wanita parubaya berusia 59 tahun, berlari keluar dari rumahnya begitu melihat kerumunan orang. Rambutnya yang beruban tergaya berantakan, wajahnya menampakkan kecemasan luar biasa. Ya Allah, Laila, kamu kenapa? Air mata seketika membanjiri wajah keriput Maleha saat melihat tubuh putrinya dibaringkan di beranda rumah. Dia mengguncang-guncang tubuh Laila seolah berharap putrinya hanya tertidur dan akan segera bangun. Pak Warto, sebenarnya apa yang terjadi? Tanyanya di sela tangis, matanya memandang Warto penuh harap. Maaf, Mak. Tadi pagi saya sama Sari menemukan Laila di kebunnya Mbak Dirjo dan sudah seperti ini. Suara Warto lirih penuh rasa iba, tangannya menepuk-nepuk pundak Maleha yang bergetar dengan hebat. Gak mungkin, anakku pasti masih hidup. Maleha berteriak histeris. Ia terus mengguncang tubuh Laila sambil memanggil-manggil namanya. Tangisnya pecah, membelah keheningan pagi yang kini dipenuhi bisik-bisik warga yang berdatangan. Sabar ya, Mak. Sari memeluk tubuh renta itu dari samping. Ikhlaskan kepergian Laila. Aku yakin dia sudah bahagia di sana. Maleha hanya bisa terisak dalam pelukan Sari. Matanya tak lepas dari jasad putrinya yang kini terbaring kaku. Di benaknya berkecamuk ribuan pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi pada putri semata wayangnya? Siapa yang tega menyakiti malaikat kecilnya, dan mengapa takdir begitu kejam padanya?
Di kejauhan, sosok Bakri terlihat berjalan mendekat. Wajahnya datar tanpa ekspresi, langkahnya tenang seolah tak terjadi apa-apa. Namun matanya ada kilatan aneh di mata kepala desa itu ketika pandangannya bertemu dengan jasad Laila. Badirjo, Badirjo, bangun bah! Suara keras itu menggema memecah keningan pagi, menembus dinding bambu yang lapuk. Badirjo tersentak dari tidurnya. Tubuh rentanya bergetar kaget, jantungnya berdegup kencang, nafasnya tersengal, tangan keriputnya meraba-raba, mencari kacamata di samping bantal kapuk yang sudah menipis. Di luar, teriakan itu kembali terdengar, lebih mendesak kali ini. Dengan tergesa-gesa, ia menjibak kelambu lusuh yang menggantung di jendela kamarnya. Kayu jendelanya berderit protes saat dibuka. Embun pagi yang masih melekat di permukaan kacanya yang buram. Di depan pagar bambunya berdiri dua pemuda desa, Samin dan Karyo. Wajah mereka pucat, keringat dingin mengucur dari dahi meski udara pagi masih menyengat kulit. Ada apa? Kalian ribut-ribut pagi ini? Hah? Gangguin orang tidur aja, bentak Badirjo setengah kesal, matanya yang rabun menyipit, berusaha menangkap ekspresi kedua pemuda itu dengan lebih jelas. Maaf mbah, tapi itu mbah, ah, ada Samin tergagap, suaranya tercekat. Pemuda itu menelan ludah dengan susah payah, dagunya bergetar hebat. Ada orang gantung diri di kebun belakang. Kata-kata itu menghantam dada Badirjo seperti godam. Udara di sekitarnya seakan membeku. Ia terdiam sejenak, mencoba mencerna kalimat itu, berharap telinganya yang renta salah dengar. Apa? Maksudmu apa? Hah? Gantung diri? Pohon pisang itu bah, yang kemarin tempat ditemukan mayat Laila. Karyo menimpali, suaranya tak lebih dari sekedar bisikan yang bergetar. Sekarang ada laki-laki tergantung di situ. Matanya berkaca-kaca, jemarinya mencengkram pagar bambu hingga buku-buku jarinya memutih. Yang benar kamu, Badirjo membentak, namun suaranya tak lagi terdengar marah, melainkan ngeri. Pembuluh darah di pelipisnya berdenyut dengan kencang. Benar bah, kalau nggak percaya lebih baik mbak keluar dan lihat aja sendiri. Samin menimpali, tubuhnya gemetar, giginya bergemelutuk pelan. Awas ya, kalau sampai kalian bohong, aku cincang kalian hidup-hidup. Badirjo mengancam meski tak ada kekuatan dalam suaranya. Jemarinya yang keriput sudah menggenggam erat tongkat kayu yang selalu bersandar di samping tempat tidurnya. Dengan terburu-buru, ia mengenakan sarung dan menyambar topi anyaman bambu dari gantungan. Lantai kayu berderit di bawah telapak kakinya yang telanjang, terasa dingin dan lembab oleh embun pagi. Pintu rumahnya ia banting terbuka, engselnya yang berkarat menjerit memilukan. Dibantu kedua pemuda itu, Badirjo berjalan tertatih menuju kebun belakang. Tongkatnya menusuk-nusuk tanah berlumpur, meninggalkan jejak rapat seperti titik-titik elipsis takdir yang muram. Sisa embun pagi masih menggantung di rumput liar, berkilauan seperti permata. Ketika mereka tiba di tepi kebun, Badirjo menahan nafas. Hawa dingin yang tak wajar menyergap mereka, seperti tangan-tangan tak kasat mata yang mencekik. Di kejauhan, di bawah bayang-bayang pohon pisang yang besar dan lebat, tergantung sosok yang tak lagi manusiawi. Mereka mendekat dengan langkah berat, seolah kaki mereka ditahan rasa takut yang mencengkram. Kini sosok itu terlihat jelas, seorang laki-laki muda dengan selendang melilit lehernya begitu kencang hingga menembus daging. Lidahnya menjulur panjang, membiru dan membengkak, matanya melotot seolah akan keluar dari rongga, berkilat mengerikan dalam cahaya pagi yang redup. Yang paling mengerikan adalah bagian perutnya, sobekan lebar, menganga dari dada hingga ke pusar, memperlihatkan isi perut yang terburai keluar seperti bunga merah yang mekar mengerikan. Usus terjuntai lemas, membelit batang pohon pisang seperti ular yang mengintai. Bau anyir dan busuk menyeruak. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, bisik Badirjo. Tangannya bergetar hebat saat menutupi mulutnya yang mendadak kering. Ia menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap lebih lama. Itu si Jatmiko, anak Pak Dul, seru Karyo. Suaranya pecah, air mata mulai mengalir. Jatmiko,
Astaga, kenapa bisa? Badirjo terduduk lemas di tanah. Tongkatnya terlepas dari genggaman menggelinding ke semak belukar. Kepalanya terasa berputar, perutnya bergolak hebat. Bagaimana mungkin? Samin mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Kemarinan itu dia bilang mau cari tahu siapa pelaku pembunuhan Naila. Tapi kenapa jadi dia yang tergantung di situ ya? Suaranya nyaris tak terdengar seperti bisikan angin. Badirjo memejamkan mata, tubuhnya bergetar hebat. Cepat lapor Pak Warto. Kali ini harus ke polisi, karena ini bukan kebetulan lagi. Suaranya serak seperti kertas yang disobek. Aduh, tiba-tiba Samin memekik keras. Kakinya tergelincir di tanah basah dan tanpa sengaja menginjak sesuatu. Apa sih ini? Gerutunya sambil langsung berjongkok. Ketika tangannya menyentuh benda kenyal berlendir itu, matanya terbelalak horor. Ya ampun, ini jantung Jatmiko. Samin terenyak mundur, menatap tangannya yang kini berlumur darah kehitaman dan serpian daging. Tanpa bisa ditahan, Samin langsung memuntahkan semua isi perutnya. Muntahan itu bercampur dengan tanah, menciptakan kolam kecil yang berbusa dan berbau asam. Karyo memalingkan wajah, tak sanggup melihat pemandangan di hadapannya. Desa Sumbersari berubah dalam hitungan hari. Atmosfernya kini dipenuhi ketakutan yang mencekik. Dua nyawa melayang dengan cara yang tak wajar. Yang pertama adalah Laila, sinden cantik yang dikenal ramah dan sopan, ditemukan tercabik di kebun pisang. Kini Jatmiko, pemuda pengangguran yang terkenal dengan tingkahnya yang ugal-ugalan, tergantung dengan perut terkoyak di tempat yang sama. Suasana desa dipenuhi bisik-bisik, penuh curiga dan juga takut. Matahari seolah enggan bersinar terang, selalu tersembunyi di balik awan kelabu. Angin yang bertiup membawa bisikan-bisikan aneh, seperti ratapan lirih yang menembus relung-relung jiwa. Aku bilang juga apa? Tempat itu angker, bisik Bu Inem pada tetangganya di warung saat pagi menjelang. Tangannya sibuk memilih beberapa sayuran layu yang tersisa di meja penjual. Matanya bergerak-gerak gelisah, seolah takut ada yang menguping. Bahkan mbakku dulu pernah cerita, di kebun itu ada pohon yang menyimpan jiwa-jiwa orang mati penasaran. Beberapa ibu yang berkerumun di sekitar mengangguk-angguk ngeri. Jemari mereka tanpa sadar membentuk isyarat penangkal bala. Kebiasaan lama yang sudah hampir punah kini kembali dipraktekkan. Aku dengar malam tadi, itu ada suara gamelan. Itu kedengeran loh dari arah kebun Mbak Dirjo. Bu Inem melanjutkan ceritanya dengan suara lirih, matanya membelalak lebar. Padahal siapa coba yang main gamelan malam-malam di kebun lagi? Jangan cerita gitu Bu, serem. Saut yang lain. Mereka bergidik ngeri, mengangkat sedikit bau, seolah ada hawa dingin yang mendadak merayapi tengkuk. Bu, lihat, itu ada Kak Laila. Tiba-tiba suara cempreng Dila, gadis kecil berusia 4 tahun, terdengar nyaring di antara bisik-bisik para ibu. Bu Inem, ibunya terlonjak kaget. Bawang merah di genggamannya berjatuhan ke tanah. Mana? Gak ada siapa-siapa kok. Ia langsung mengalihkan pandangannya ke segala arah. Jantungnya berdegup kencang. Kamu itu jangan ngawur ah, bentaknya lirih. Tangannya mencengkram erat lengan mungil Dila. Beneran Bu, itu dia lagi duduk di bawah pohon. Dila menunjuk dengan jari mungilnya ke arah sebuah pohon kesambi tua di pinggir jalan. Matanya yang jernih dan polos menatap lurus ke arah tempat yang tak seorang pun berani melihat. Laila kasihan deh Bu, badannya banyak lukanya. Tuh ada belatung di wajahnya. Lanjut Dila dengan nada polos khas anak-anak. Semua orang yang ada di tempat itu serentak merasa mual dengan cerita Dila. Beberapa ibu langsung menutup mulut mereka, yang lain menggumamkan doa-doa. Udah yuk, kita pulang. Kamu itu makin lama makin aneh ngomongnya. Bu Inem langsung menarik tangan Dila dan meninggalkan warung, diikuti ibu-ibu yang lain. Mereka berjalan cepat, hampir berlari, tanpa berani menoleh ke arah pohon yang ditunjuk Dila. Penemuan mayat Jatmiko rupanya membuat para warga resah. Rasa takut mengendap di setiap sudut desa, merambat seperti kabut beracun yang perlahan tapi pasti mencekik kehidupan normal mereka. Di balai desa yang biasanya sepi, kini dipenuhi warga yang menuntut penjelasan.
Kades, ini itu sudah nggak bisa dibiarkan. Kita harus mengusut tuntas masalah ini, tegas Pak Warto di balai desa siang itu. Suaranya bergetar menahan marah, wajahnya merah padam, keringat bercucuran. Bakri menatap Warto dengan wajah yang anehnya tetap tenang. Tidak ada seulas ketakutan pun di matanya, hanya kekosongan yang dingin. Masalah opo? Tanyanya dengan nada datar yang mengesalkan. Ya, masalah kematian Jatmiko yang tergantung di pohon. Dengan organ dalam yang keluar, Warto hampir berteriak frustasi. Tangannya mengepal dengan kuat, urat-urat di lehernya bermunculan. Kami yakin kematian Jatmiko itu ada hubungannya dengan Laila. Benar Pak, kita butuh polisi. Kita nggak bisa nutup-nutupin lagi. Sudah 2 orang yang meninggal. Pak Tejo, pemilik warung kopi, menimpali dengan suara bergetar. Gilasan mayat Jatmiko masih membayang jelas di benaknya, membuatnya tak bisa tidur semalaman. Bakri menghela nafas panjang, seperti orang dewasa yang dikelilingi anak-anak rewel. Dengar, dengar. Suaranya mendadak mengeras, membuat seluruh ruangan hening seketika. Kita itu nggak boleh gegabah. Kematian Jatmiko itu nggak ada hubungannya dengan kematian Laila. Dan saya, kepala desamu ini, akan mengatasi masalah ini secepatnya. Jadi tidak perlu melibatkan polisi. Tapi Pak, Warto mencoba protes, namun perkataannya dipotong oleh tatapan tajam Bakri. Apa yang sudah menjadi perintahku tidak bisa dilanggar, desis Bakri dengan nada mengancam. Awas, kalau sampai ada yang berani melanggar. Pria berbadan gemuk dengan perut buncit itu segera berdiri, kursinya berderit menggesek lantai kayu. Dia meninggalkan balai desa dengan langkah yang berat tanpa memperdulikan keresahan warganya. Lir ilir, tandu rewes sumilir. Sebuah suara merdu namun menusuk tiba-tiba membelah keningan malam. Bayu, pemuda desa berusia 25 tahun, terlonjak kaget. Ia baru saja pulang dari pesta miras, ritual syukuran bagi pasangan yang baru menikah dengan langkah semboyongan. Fikirnya berkabut oleh alkohol, mendadak jernih saat mendengar suara nyanyian wanita yang mengalun lembut di tengah malam buta. Siapa sih yang bercanda tengah malam begini? Gumamnya pada diri sendiri, namun rasa penasaran yang diperkuat oleh keberanian palsu berkat alkohol membuatnya celingukan mencari sumber suara. Bayu menoleh ke kanan dan ke kiri. Jalan desa yang gelap gulita hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Ia menajamkan telinganya. Suara itu berasal dari arah kebun Badirjo, tempat yang kini dijauhi warga karena 2 kejadian mengerikan berturut-turut. Alih-alih takut, seringai muncul di bibir Bayu. Alkohol dalam darahnya membuatnya berani sekaligus bebal. Awas saja, kalau sampai ketemu, aku cium nanti. Gumamnya lirih, membayangkan sosok perempuan yang menggoda di balik kegelapan. Langkahnya yang sempoyongan membelok, meninggalkan jalan setapak dan masuk ke area kebun yang kini dikenal warga sebagai tempat terkutuk. Ranting-ranting kering mereti di bawah telapak kakinya. Angin malam dingin menusuk kulit, membawa bau aneh yang mirip bau bunga busuk. Suara nyanyian itu semakin jelas seiring langkahnya mendekat. Tak hanya lagu tradisional Jawa, tapi juga suara gamelan yang mengalun dengan sendu menyayat hati seperti pisau tajam yang digesekkan perlahan di permukaan kulit. Bayu bersembunyi di balik pohon jati tua. Batangnya kasar dan lembab oleh lumut. Dari kejauhan, di bawah sinar bulan pucat, dia melihat sosok yang membuat nafasnya tercekat. Seorang wanita cantik terlihat berjalan perlahan di antara rumpun pisang. Langkahnya ringan seperti melayang, tak ada suara. Ketika kakinya menyentuh tanah, rambutnya hitam panjang terurai, tertiup angin malam yang entah dari mana asalnya. Tubuhnya dibalut kebaya hijau yang melekat dengan sempurna. Selendang kuning melintang di pundaknya, persis seperti seorang siden. Malam-malam begini ada wanita cantik masih keliaran, ucap Bayu. Matanya memandangi lekuk tubuh wanita itu dengan nafsu yang berkobar. Dia menjilati bibirnya yang kering, tangannya mengepal erat menahan gairah.
Lumayan nih buat ngangetin tubuh yang udah lama nganggur. Bayu menelan ludahnya sementara tangannya mulai mengusap celananya dengan kasar, merasakan hasratnya yang tumbuh dengan langkah yang sempoyongan karena pengaruh alkohol. Ia keluar dari persembunyiannya dan menghampiri wanita itu. Ya, sepertinya karena mabuk, Bayu lupa kalau wajah Ayu yang sedang ia kagumi adalah milik wanita yang beberapa waktu lalu menangis ketakutan sebelum kematian datang. Baru beberapa langkah, wanita itu tiba-tiba menoleh ke arahnya seolah sudah menyadari kehadirannya sejak awal. Matanya yang semula tertunduk kini menatap langsung ke arah Bayu, kosong, hampa. Mas Bayu, panggilnya dengan suara yang anehnya terdengar, seperti datang dari segala arah. Bibirnya tersenyum namun tatapannya kosong. Wanita itu melangkah mendekat. Gerakannya tidak alami, seperti boneka yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Semakin jelas terlihat di bawah cahaya bulan, kulitnya pucat seperti porselen, hampir tembus pandang, dengan urat-urat biru yang samar terlihat di bawah permukaannya. Mau kemana? Tanya Bayu. Nada suaranya masih mempertahankan gaya buaya darat yang mendapatkan mangsa. Ia tak menyadari atau memilih untuk tidak menyadari kejanggalan dari situasi ini. Baru selesai manggung, Mas, jawab wanita itu dengan senyum yang tak mencapai matanya. Bibirnya yang merah merekah kontras dengan kulitnya yang pucat seperti tetesan darah di atas salju. Bagi Bayu yang mabuk dan sedang dikuasai nafsu, hal itu tidaklah penting. Yang ada dalam benaknya hanyalah bagaimana caranya menikmati kemolekan tubuh wanita di hadapannya. Bagaimana kalau aku antar? Ucapnya. Tangannya yang kasar mulai meraih tangan wanita itu. Dingin, terlalu dingin untuk ukuran manusia hidup. Gak baiklah, wanita cantik seperti kamu jalan sendirian malam-malam begini. Wanita itu tersenyum kecil. Tatapannya menusuk saat menatap wajah Bayu. Sekilas sesuatu seperti kilatan merah terlihat di sana. Boleh, kalau tidak merepotkan. Bayu yang merasa beruntung segera menggiring wanita itu semakin masuk ke dalam kebun, ke area yang lebih gelap dan tersembunyi. Pepohonan di sekitar mereka seolah menunduk, menciut, seperti penonton yang tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kita di sini dulu ya, aku capek, ucap Bayu yang segera duduk di bawah sebuah pohon pisang, pohon yang sama tempat Jatmiko ditemukan tergantung. Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang aneh. Suara jangkrik dan kodok yang biasanya riuh di malam hari mendadak sunyi. Tangan Bayu semakin berani. Pria itu mulai meraih tangan wanita yang sudah duduk di sampingnya. Tangannya putih banget sih, ucap Bayu. Ia segera menciumi tangan wanita itu, tidak peduli dengan sensasi dingin yang menjalar di bibirnya. Wangi lagi, tambahnya, meski yang ia hirup sebenarnya adalah bau tanah dan sesuatu yang busuk. Mas bisa aja. Wanita itu tersenyum malu, menundukkan kepalanya sehingga rambutnya jatuh menutupi sebagian wajahnya. Perlahan, ciuman Bayu semakin berani. Tangannya mulai menjelajah, menyentuh pundak wanita itu lalu turun ke pinggangnya yang ramping. Namun, ciuman dan sentuhan itu tidak bertahan lama. Bayu yang pada awalnya begitu tertarik dengan wanita itu tiba-tiba saja terkejut saat angin malam menyibak rambut panjang yang menutupi wajahnya. Di bawah sinar bulan yang remang, dia melihat wajah yang tak lagi cantik. Sebagian daging di pipi kirinya mengelupas memperlihatkan tulang rahang yang putih. Mata kanannya cekung, kosong tanpa bola mata. Dari lubang hidungnya yang rusak, belatung-belatung menggeliat keluar. Sementara bibir yang tadi merah kini terlihat sobek hingga ke telinga, memperlihatkan deretan gigi yang menguning. Bayu berteriak sekuat tenaga. Tubuhnya seketika mundur ke belakang, kakinya tersandung akar pohon, membuatnya terjengkang ke tanah dengan keras. Ia merangkak mundur, jantungnya berdegup dengan kencang. Suara tawa melengking terdengar jelas di kegelapan malam, bergema dari segala arah. Bulu kuduk Bayu berdiri tegak, keringatnya mengucur deras meski udara begitu dingin. Mas Bayu tidak suka.
sama wajah saya? Tanya sosok itu sambil berdiri perlahan. Tubuhnya yang tadi normal kini terlihat janggal, terlalu tinggi, terlalu kurus. Dengan tangan mencapai lutut, kepalanya miring ke satu sisi dengan sudut yang tak mungkin bagi manusia normal. Padahal saya sudah dandan cantik malam ini. Lanjutnya dengan suara yang kini berubah menjadi serak dan dalam, seperti berasal dari perut bukan tenggorokan. Saya juga punya teman-teman yang ingin kenalan sama Mas Bayu. Dari balik pohon pisang, bayangan-bayangan mulai bermunculan. Sosok-sosok tanpa wajah, hanya kepulan kabut hitam berbentuk manusia. Mereka bergerak perlahan, mengepung Bayu dari segala arah. Tolong, tolong! Bayu terisak. Air matanya bercampur dengan keringat dan urin yang tanpa sadar membasahi celananya. Sosok wanita itu atau apapun itu kini tepat di hadapan Bayu penduduk, hingga wajahnya yang setengah membusuk hanya berjarak beberapa senti dari wajah Bayu. Bau busuk itu menyeruak dengan hebat, seperti daging yang membusuk selama berhari-hari. Mau cium saya kan tadi? Tanyanya dengan suara yang kini terdengar berbeda. Ayo, ayo cium. Tangan-tangan dingin mencengkram tubuh Bayu, menahannya agar tak bisa bergerak. Kepala sosok itu semakin mendekat, mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Jeritan Bayu terdengar memilukan untuk beberapa detik sebelum mendadak terhenti. Kebun pisang itu kembali sunyi, hanya suara angin yang berbisik lirih di antara dedaunan seperti menggumamkan lagu pengantar kematian. Di kejauhan, suara gamelan kembali mengalun pelan, irama yang sama seperti yang dimainkan di pemakaman. Keesokan paginya, tubuh Bayu ditemukan di tempat yang sama dengan Laila dan Jatmiko dalam kondisi yang sama-sama mengenaskan. Kepalanya terbalik ke belakang, seolah-olah ada orang yang membelintir lehernya kuat-kuat. Angin menyusup melalui celah jendela kamar yang setengah terbuka, menggerakkan tirai putih yang menguning dimakan usia. Cahaya temaram lampu minyak menerangi wajah Pak Bakri yang terbaring lemas di atas dipan kayu. Kulit keriputnya semakin kelabu, bibirnya pecah-pecah dan nafasnya tersengal-sengal. Tolong panggil Pak Haji, ucapnya terbata-bata pada istrinya yang duduk di tepi ranjang. Bu Bakri mengangguk cepat, air mata menggenang di sudut matanya. Sabar ya Pak, mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Langkah-langkah kaki terdengar di luar kamar. Pintu terbuka pelan, menampilkan 3 pria parubaya dengan wajah yang cemas. Syukurlah kalian datang. Pak Bakri berusaha mengangkat kepalanya dengan susah payah. Pak Haji Somad melangkah masuk lebih dulu, diikuti oleh Pak Warto. Mereka duduk mengelilingi dipan dengan wajah penuh tanya. Ada apa Pak Bakri? Kenapa memanggil kami di tengah malam seperti ini? Tanya Pak Ustadz sambil melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 11 lewat. Pak Bakri terbatuk hebat. Darah segar muncrat dari mulutnya menodai sarung yang menutupi tubuhnya. Bu Bakri bergegas mengambil kain untuk membersihkan. Astagfirullah, mungkin sebaiknya istirahat dulu Pak, saran Pak Warto. Tidak. Pak Bakri mencengkram tangan Pak Haji. Saya sepertinya tidak punya waktu banyak. Ada yang harus saya akui. Sebelum saya pergi, keningan malam memenuhi ruangan. Hanya suara desan nafas dan detak jam yang terdengar. Kalian ingat Laila, anaknya Maleha? Ketiga tamu saling berpandangan dengan dahi berkerut. Pak Lurah mengangguk pelan. Dia tidak meninggal karena binatang buas. Pak Bakri menelan ludah dengan susah payah. Kami yang membunuhnya. Bu Bakri tersentak, tangannya menutup mulut. Astaga Pak, apa yang kamu bicarakan? Malam itu hujan deras. Saya, Bayu, Jatmiko, kami mabuk di balai desa setelah pesta panen. Suara Pak Kades bergetar, matanya menerawang. Lalu Laila lewat sendirian, pulang dari nyinden. Air mata mulai mengalir di pipinya yang cekung. Kami menariknya ke dalam. Dia teriak, menjerit, tapi kami tidak peduli. Saya dendam karena dia dulu sudah menolak lamaran saya.
Yang lainnya hanya nafsu belaka. Pak Haji memejamkan mata, bibirnya berkomat-kamit membaca doa Pak Warto, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia melawan, mencakar Jatmiko sampai berdarah. Kami panik. Bayu lalu mencekiknya sampai tidak bergerak. Lalu kami meletakkannya di kebun Badirjo dekat pohon pisang. Pak Warto berdiri, mendadak wajahnya pucat pasi. Ya Allah, kalian! Ya, setiap malam saya melihatnya. Laila berdiri di sudut kamar, menatap, menunggu. Istighfar Pak Bakri, bertobatlah sebelum terlambat, ucap Pak Haji dengan suara bergetar. Terlambat, sudah terlambat. Nafas Pak Kades semakin cepat dan pendek. Dia di sini, di belakang kalian. Semua mata spontan menoleh ke sudut kamar yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Sosok Laila bergerak patah-patah. Dia merangkak perlahan naik ke tempat Pak Bakri berbaring. Pak Bakri hanya bisa diam terpaku. Kedua matanya terbelalak lebar, rasa takut menguasai dirinya. Sosok hantu wanita itu kini berada di atasnya, duduk di atas dada Pak Bakri. Tangannya pucat, penuh luka, bergerak menyentuh, menekan leher. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menatap terpaksa wajah pucat yang kini tersenyum menyeringai ke arahnya. Darah mengalir pekat dari sela bibirnya. Kau harus mati, bisik sosok Laila hanya terdengar di telinga calon korbannya. Maafkan. Tubuh Pak Bakri menegang, tiba-tiba matanya terbelalak lebar, menatap langit-langit, mulutnya menganga seperti hendak berteriak tanpa suara. Pak, Pak. Bu Bakri mengguncang tubuh suaminya. Pak Haji memeriksa denyut nadi di leher Pak Bakri, lalu menggeleng pelan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucapnya lirik. Di luar, angin bertiup kencang, menggoyang daun jendela. Tatapan mata Pak Bakri yang terbuka lebar menyiratkan ketakutan yang tak terkatakan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Mungkin bayangan masa lalu, atau mungkin sosok Laila yang datang menjemput. Desa Sumbersari pada akhirnya damai. Bukan karena semua pelaku dihukum, tapi karena satu orang berani mengakui dosanya di detik-detik terakhir hidupnya. Pengakuan yang membuka pintu kebenaran dan mengakhiri lingkaran dendam yang telah menelan 3 nyawa. Di kuburan baru yang masih basah, selendang merah muda melayang sebentar di udara sebelum hilang di bawah angin malam. Dendam telah terbayar lunas dan Laila akhirnya bisa pulang ke peraduan abadi, tenang, damai dalam tidur panjangnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Vilandita. Sinden Laila. Di sini ngeselin banget. Pak Kadesnya ternyata otak di segalanya. Waduh. Sinden Laila atau Laila yang bekerja berprofesi sebagai sinden ini ditemukan meninggal di belakang kebun ya, milik salah satu warga, yang mana di sini ternyata pelakunya adalah Pak Kades, teman-teman. Ternyata Pak Kades di sini pernah melamar Laila untuk menjadi istri ketiga dan di situ ditolak, dan di sini mungkin ada bara dendam. Kebetulan ketika Laila melintas sehabis pertunjukan dalam kondisi mabuk tuh Pak Kades, lalu bersama dengan kedua pemuda ya, dia mabuk bareng. Disitulah terbersit, langsung disikat di situ karena Laila melawan, akhirnya terpaksa dihabisi. Wah, keji banget ya, pantesan dia santai banget. Dan harusnya warga lebih keras lagi ya, karena memang setiap terjadi kematian yang janggal itu wajib, teman-teman, wajib dilaporkan ke pihak kepolisian. Kalau di Jakarta sendiri, apabila ada orang yang meninggal dunia di dalam rumah, atau di rumah ya, bukan di rumah sakit, itu wajib dilaporkan ke rumah sakit ya, ke puskesmas. Lalu pihak puskesmas datang memastikan apakah kondisinya sudah benar-benar meninggal dunia atau masih bisa ditolong, dan juga akan terlihat tuh dia meninggal atau dibunuh, akan terlihat di situ. Intinya kita saling mengingatkan ya teman-teman ya, karena itu untuk pengurusan lainnya. Apabila meninggal di rumah sakit tapi langsung dimakamkan, tidak melapor ke puskesmas. Kalau untuk di Jakarta nih ya, untuk di Jakarta itu tidak akan bisa diurus surat-surat kayak surat waris, atau mungkin rekeningnya harus diambil, itu kan butuh surat waris ya teman-teman ya.
Jadi di sini kita mungkin harus open sesama tetangga, sesama warga, bahwasanya apabila ditemukan kejanggalan atau ada kematian yang di dalam rumah walaupun itu karena sakit pun harus dilaporkan. Overall kisahnya keren banget di sini, bagaimana terornya tuh mencekam banget ya. Dan di sini geger tuh desanya, dan tapi ya semuanya akhirnya terbuka karena kebenaran pasti akan muncul dengan caranya sendiri. Luar biasa. Terima kasih Vilandita, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ya, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.